Ada satu pemikiran kadang-kadang sering masuk ke dalam hati orang yang melayani Tuhan. Contohnya begini, mungkin Anda pernah terperasan atau tersedar, ya, kalau bukan karena saya, pelayanan ini tidak akan berjaya. Atau kadang-kadang kita akan terpikir begini, pelayanan ini berjaya karena saya, ataupun pelayanan ini sukses karena saya. Pernah kita mempunyai perasaan seperti itu? Mungkin tidak diucapkan secara terbuka, tetapi ia hidup dalam sikap dan cara kita melayani. Hari ini kita perlu luruskan perkara ini berdasarkan firman Tuhan. Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 hingga 7. Aku menyemaikan benih manakala Apolos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Yang menyemaikan benih dan menyiramkan tidak penting. Hanya Allah yang penting, karena Dialah yang membolehkan tanaman itu tumbuh. Kita bekerja, kita setia, tetapi hasil itu bukan milik kita, saudara. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Kemudian Yesus berkata dengan jelas, tanpaku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Jika tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, mengapa kita berani mengambil kredit atas apa yang Dia lakukan? Paulus berkata di dalam suratnya 1 Korintus pasal 4 ayat 7, siapakah yang menjadikan dirimu lebih baik daripada yang lain? Apakah yang ada padamu yang tidak kamu terima? Jadi, jika kamu memang menerimanya, mengapakah kamu bermegah seolah-olah apa yang ada padamu itu bukan karunia-Nya? Jika kita menerima segala-galanya daripada Tuhan, apa yang perlu kita banggakan sebenarnya? Tuhan tidak pernah bergantung kepada satu individu. Firman Tuhan kepada Esther, jika pada saat ini engkau berdiam diri saja, maka kelegaan dan pembebasan bagi orang Yahudi akan datang daripada pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin untuk saat seperti inilah engkau telah mencapai kedudukan di raja dalam kerajaan itu. Anda boleh lihat di dalam kitab Esther pasal 4 ayat 14. Kebenaran ini keras, tetapi membebaskan. Kita dipanggil untuk taat, bukan untuk merasa indispensable. Seorang pelayan Tuhan ataupun yang melayani Tuhan yang matang tidak berkata, pelayanan ini berjaya karena saya. Sebaliknya, seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, apapun yang kamu lakukan untuk pelayanan Tuhan, menghidupi roh firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Allah menentang orang yang angkuh, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Dan dia berkata seperti ini, yang orang yang melayani itu harus berkata seperti ini. Seperti Yohanes Pembaptis, Anda boleh lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Memang sewajarnya dia semakin utama dan aku semakin kecil. Artinya saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, Yesus itu harus semakin besar dan kita yang melayani harus semakin kecil. Ingat kebenaran ini. Pelayanan adalah amanah. Keupayaan adalah pemberian. Kejayaan adalah kedaulatan Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soalannya untuk kita semua pada hari ini, dalam pelayanan kita, siapakah yang sebenarnya makin besar? Kristus atau kita? Tuhan memberkati.